Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mengantuk, bus Damri jurusan Medan Binjai dan Deli Serdang tabrak kios tambal ban. 2 orang alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi menangkap 4 orang pelaku sindikat pemalsu surat tanda nomor kendaraan. Pelaku memodifikasi STNK bekas dan jual seharga Rp400.000. Para pemain kecapi Cina di kota Medan banyak mendapat tawaran pementasan selama Imlek. Berkeliaran di ladang desa Kitapengkih, Kabupaten Karo, 1 individu orang utan akhirnya berhasil ditangkap warga kemudian diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Utara. Primata jantan itu telah berkeliaran di sekitar desa selama sepekan terakhir. Diperkirakan primata itu keluar dari habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Ladang Mami Tepan. Satwa dilindungi bernama ilmiah Pongo abeli ini awalnya terekam masuk ke perladangan desa Kutapengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo. Warga memergoki satwa dilindungi itu berjalan dari satu ladang ke ladang lainnya. Beberapa warga sempat membuntutinya, namun berakhir dengan kehilangan jejak. Menghindari terjadinya konflik dan tindak kejahatan atas keberadaan orangutan, warga akhirnya memasang kandang jebak. Primata dilindungi itu berhasil ditangkap warga pada Sabtu pekan lalu. Setelah ditangkap, orang utan tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Utara. Diinformasikan bahwa udah jauh sekali masuk ke dalam perkebunan peladangan masyarakat. Jadi masyarakatnya resah. Kami nanti kalau ini nggak diungsikan, ya kira-kira nggak berani ke ladang lah. Tim gabungan BKSDA tiba di desa Kutapengkih langsung mengecek kondisi orang utan itu. Diperkirakan primata itu keluar dari habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Orang utan itu akan dibawa ke penangkaran sebelum kembali ke habitatnya. Tutia Lewalubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Ya, rencana pemerintah membatasi penjualan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg dan harus mengambil dengan menggunakan KTP mendapat penolakan dari sejumlah warga di Kabupaten Deli Serdang. Warga berharap pemerintah membatalkan rencana pembatasan gas LPG 3 kg tersebut. Sejumlah warga di Kabupaten Deli Serdang menolak rencana pemerintah membatasi penjualan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg dengan menggunakan kartu tanda penduduk. Menurut warga, kebijakan tersebut nantinya akan merepotkan. Selain itu, ditiadakan pengambilan untuk tingkat pengecer juga menjadi sorotan penting bagi penyalur resmi seperti pangkalan penyaluran gas. Bila warga hanya diizinkan mengambil lewat penyalur resmi dan harus menggunakan KTP, nantinya omset penjualan bagi pengelola pangkalan akan menurun. Menurut saya ya selaku pangkalan saya keberatan lah kalau pemerintah memberi kebijakan seperti itu. Karena mereka soalnya omset saya akan turun 50% apabila pengecer akan dibatasi. Dan harapan saya kepada Bapak Presiden Jokowi agar mengkaji ulang apa yang sudah akan wacana yang akan diterapkan oleh Pak Presiden supaya tidak mengurangi bagi pengecer. Rasa keberatan akan rencana tersebut juga hadir dari pedagang yang kesehariannya saat ini berjualan dengan menggunakan gas LPG 3 kg, seperti pedagang mie dan minuman di Kabupaten Deli Serdang. Selain dianggap merepotkan dengan harus menunjukkan KTP, penjualan juga akan sulit karena pengambilan gas harus dibatasi. Pedagang, kalau adanya pembatasan pembelian gas LPG itu kami merasa keberatan karena kami pedagang ini kan memakai lebih dari satu. Sementara kalau ada pembatasan gimana? Kami kan hanya pedagang kecil. Jadi kami merasa keberatan aja sih Pak.
Hingga kini pengambilan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg khususnya di Kabupaten Deli Serdang masih berjalan normal tanpa menggunakan KTP. Warga berharap penuh dengan pemerintah untuk membatalkan rencana pembatasan gas LPG 3 kg tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Wihara Siu San Keng merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara ini berdiri sejak tahun 1890. Wihara ini jadi simbol keberagaman antar umat beragama karena dekat dengan rumah ibadah agama lain. Tak heran, pengunjung yang hadir pun dari beragam etnis dan agama. Perayaan Tahun Baru Imlek, wihara-wihara di Kota Medan tampak ramai dikunjungi untuk beribadah dan juga tempat berkumpul keluarga. Tak terkecuali Wihara Siu San Keng yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Wihara ini juga sering dikunjungi warga sebagai tempat destinasi wisata religi. Wihara Siu San Keng berdiri sejak tahun 1890. Wihara Siu San Keng yang merupakan wihara tertua ini didirikan oleh 12 pendiri, salah satunya Xia Eng Cai. Wihara ini merupakan salah satu bukti keberadaan etnis Tionghoa yang sudah lama ada di Kota Medan. Bangunan wihara didominasi oleh warna merah, dihiasi berbagai ornamen patung macan dan naga yang diletakkan di setiap bilik pintu masuk, serta atap wihara. Wihara ini telah berusia lebih dari 1 abad dan mengalami beberapa kali renovasi. Namun, bangunan asli dari wihara tetap dijaga dan dipertahankan. Salah satunya patung dewa dan dewi yang telah berusia ratusan tahun. Orang yang dulu pun kita nggak dirubah. Seperti apa aja tuh Bang? Ya, seperti dia punya dia punya bentuk-bentuk Kuan Im-nya itu kan. Kita ganti yang baru, yang lama kita taruh di situ. Ada berapa? Yang patung yang lama ada, lalu kita ganti yang besar yang baru pun tetap kita taruh yang lama. Ada berapa dewa di sini Bang? Oh banyak. Kuan Im ada. Dan budaya yang pertama itu ada Masjid Al-Osmani, yang kedua ada vihara ini. Jaraknya itu berdekatan. Apa aja ditemukan di vihara ini? Yang ditemukan itu ada patung dewi dewa itu yang sudah ratusan tahun lamanya. Selain itu? Selain itu bangunan-bangunannya yang juga terbuat masih asli dari kayu yang belum pernah direnov. Wihara Siu San Keng ini menjadi simbol keberagaman antar umat beragama karena berada dekat dengan Masjid Al-Osmani. Tak heran pengunjung yang hadir pun dari beragam etnis dan agama. Melalui perayaan Tahun Baru Imlek kemarin, yaitu Tahun Baru Imlek yang ke-2574, para masyarakat Tionghoa berharap tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dalam kehidupan dan rezeki setiap umatnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pernahkah Anda mendengar atau melihat kecapi Cina? Ya, alat musik yang disebut guzheng ini tertua dalam peradaban Cina. Pada perayaan Imlek tahun ini, para pemain kecapi Cina di Medan banyak menerima pesanan. Inilah kecapi Cina atau guzheng, alat musik masa lampau yang eksis hingga sekarang. Alat musik ini memiliki usia lebih dari 2000 tahun. Guzheng dikenal pada masa dinasti Qin pada tahun 260 sebelum Masehi. Guzheng mempunyai 7 senar. Alat musik ini hanya boleh dimainkan di hadapan para keluarga kerajaan dengan catatan tidak boleh ada kegiatan lain saat mendengarkan musik ini. Pada masa pandemi COVID-19, sekolah musik guzheng atau kecapi di Medan sempat mengurangi aktivitasnya. Namun saat Imlek di tahun ini, aktivitas dan pesanan untuk mementaskan karya mereka kembali bangkit. Kita ini berlatih dengan porsi kecil, grup kecil. Tapi pada tahun ini, di mana pandemi sepertinya telah berlalu, kita ini mendapat banyak permintaan dari masyarakat di Medan khususnya untuk mempertunjukkan kebolehan bermain alat musik macam ini.
Kemampuan memainkan gujen menjadi indikator syarat mendapatkan predikat bermartabat ataupun dianggap berpendidikan tinggi. Penyebaran alat musik ini cukup luas hingga di luar Cina. Di Indonesia, alat musik ini cukup dikenal para warga keturunan Tionghoa. Mereka melestarikan kebudayaan ini hingga anak cucu. Biasanya para pemain kecapi Cina ini kerap mementaskan karya mereka saat Imlek. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.